Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Oleh Olang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini kami akan menceritakan 7 versi kematian Sheikh Siti Jenar yang salah satunya jarang orang tahu. Tapi sebelum lanjut ke video, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, komen dan juga subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Sheikh Siti Jenar adalah sosok kontroversial dalam dunia mistik Islam dan kejawen. Selain karena ajaran Manunggaling Kawula Gustinya, ihwal asal-usul dan nasabnya masih diperdebatkan hingga sekarang. Sheikh Siti Jenar lahir sekitar 829 Hijriah di lingkungan Pakuwuan, Caruban, pusat kota Caruban yang sekarang dikenal dengan Astana Japura, sebelah tenggara kota Cirebon. Di luar kelahirannya tersebut, riwayat kematiannya juga kontroversial. Berikut beberapa versi kematian Sheikh Siti Jenar yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Versi pertama, Sheikh Siti Jenar meninggal karena dihukum mati oleh Sultan Demak, yaitu Raden Patah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Sebagai algojo hukuman pancung adalah Sunan Kalijaga, dan eksekusi hukuman dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak. Sebagian versi ini mengacu pada serat Sheikh Siti Jenar yang ditulis Ki Sosrowijoyo. Versi kedua, Sheikh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Sebagai algojo atau pelaksana hukuman adalah Sunan Gunung Jati. Eksekusi dilakukan di Masjid Ciptarasa, Cirebon. Jenazahnya dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, lalu dimakamkan di Graksan, yang kemudian disebut sebagai Pasarean Kemlaten. Riwayat ini tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati, Pupuh ke-39 karya Emon Suryaatmana dan Sujana. Versi ketiga, Sheikh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan sebagai algojo hukuman mati adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Versi keempat, Sheikh Siti Jenar meninggal karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri. Peristiwa kematian Sheikh Siti Jenar versi ini dikisahkan dalam Babat Demak. Menurut Babat Demak, Sheikh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri atau karena dengan kesaktiannya, ia dapat menemui ajalnya, tetapi ia dibunuh oleh Sunan Giri. Keris yang ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh, istri Sheikh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bukan yang membunuh Sheikh Siti Jenar, tetapi dia mati atas kemauannya sendiri. Diberitahukan juga bahwa suaminya kini berada di dalam surga. Sunan Giri meminta dia melihat ke atas dan di sana dia melihat suaminya berada di surga dikelilingi bidadari yang agung, duduk di singgasana yang berkilauan. Kematian Sheikh Siti Jenar dalam versi ini juga ditulis dalam Babat Tanah Jawa yang disadur S. Santoso, dengan versi sedikit berbeda. Versi kelima, vonis hukuman mati Sheikh Siti Jenar dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankannya adalah Sunan Kudus. Kematian Sheikh Siti Jenar versi ini dapat ditemukan dalam serat Negara Kertabumi Suntingan Rahman Selendraningrat. Kisah ini diduga bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengging yang dilakukan Sunan Kudus. Versi keenam, Sheikh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman mati harus dilakukan, para anggota Wali Songo mendatangi Sheikh Siti Jenar untuk mengeksekusi. Namun hukuman tak jadi dilakukan karena Sheikh Siti Jenar memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa dihukum pihak Sultan dan para Sunan. Ia ingin menemui ajalnya seperti yang telah ditetapkan Allah. Versi ini mengacu pada serat Sheikh Siti Jenar yang digubah oleh Ki Sosrowijoyo, dan disebarkan oleh Abdul Munir Mulkan.
Versi ketujuh, ada dua orang yang sama-sama menaruh dendam pada Syekh Siti Jenar. Kedua orang ini memiliki nama yang mirip dengan nama kecil Syekh Siti Jenar, San Ali. Pertama, Hasan Ali Pangeran Anggaraksa, anak Resi Bungsi, yang diusir dari keraton karena kedurhakaannya kepada Resi Bungsi dan pemberontakannya pada Cirebon. Ia dendam pada Syekh Siti Jenar karena berhasil menjadi guru suci utama di Giri Amparan Jati. Yang kedua, San Ali Ansar al-Isfahani dari Persia, teman seperguruan Syekh Siti Jenar. San Ali Ansar juga dendam kepada Syekh Siti Jenar karena kalah dalam ilmu dan kerohanian. Kedua orang ini lalu berkeliling Jawa sambil mengaku murid Syekh Siti Jenar. Mereka memasukkan ajaran mistik. Bahkan lama-kelamaan Hasan Ali mengaku sebagai Syekh Lemah Abang, sementara San Ali Ansar mengaku Syekh Siti Jenar. Menurut versi ini, mereka berdualah yang sebenarnya dieksekusi Wali Songo karena sudah melancarkan fitnah keji terhadap Syekh Siti Jenar. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan sedikit tambahan wawasan.